Ada sebuah buku terbitan tahun 1978 karya ilmiah dari seorang astrofisikawan Yahudi. Buku ini mengurutkan tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia dari urutan 1 sampai urutan ke-100. Buku ini lucu teman-teman. Orang yang menulis buku ini berasal dari non-muslim. Tapi dia menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai peringkat pertama yang menjadi tokoh paling berpengaruh di muka bumi sepanjang sejarah. Dan bukunya ini sempat menjadi kontroversi. Banyak yang pro dan kontra dari pendapat si penulisnya tersebut. Nah, coba kita cari tahu apa alasannya si penulis yang non-Islam ini menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di urutan pertama sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pantas menjadi orang nomor 1 sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Michael Hart merupakan seorang ahli sejarah sekaligus penulis buku tersohor dari Amerika Serikat. Dia pernah bekerja sebagai guru besar astronomi dan fisika di Universitas Maryland, Amerika Serikat. Selain itu, Hart juga pernah bekerja di NASA, yang merupakan sebuah lembaga riset ilmu pengetahuan pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program penelitian luar angkasa. Nah, kalau dilihat dari latar belakang dan dari segi pengalaman, tentunya Hart bukanlah ilmuwan yang abal-abal. Dan pastinya kualitas dia dalam meneliti sesuatu sudah pasti tak diragukan lagi. Ada satu karya Michael Hart yang paling fenomenal, yaitu sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Buku ini menerangkan tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini. Yang paling membuat karyanya ini fenomenal adalah ternyata orang yang menempati urutan pertama yang menjadi tokoh paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini menjadi pro dan kontra ketika itu. Karena secara latar belakang, Michael Hart adalah seorang Katolik, tapi dia menempatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di ranking pertama. Banyak ketika itu pihak Barat yang menentang dan meminta Michael Hart untuk merevisi atau melakukan penelitian ulang. Tapi di samping itu, buku ilmiah Michael Hart ini mendapatkan banjir dukungan terutama dari umat Islam. Salah satunya berasal dari guru besar psikologi UIN Jakarta, Profesor Komarudin Hidayat. Beliau mengatakan bahwa karya Michael Hart adalah karya yang abadi dan akan selalu relevan sepanjang zaman. Nah, di dalam bukunya Michael Hart yang kontroversial ini, teman-teman, Michael Hart mengungkapkan fakta mengejutkan kenapa Michael Hart menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di urutan pertama. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, di dalam buku ilmiah Michael Hart, dia menuliskan 5 alasan kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pantas menempati urutan pertama. Michael Hart menulis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlibat dalam tindakan penyimpangan sosial pada masa jahiliyah di Arab. Hart menerangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tidak pernah sekalipun beliau berbohong, menipu, berzina atau mabuk-mabukan, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa itu. Dari asal-usulnya yang bersahaja, Nabi Muhammad SAW mendirikan dan mengembangkan salah satu agama besar di dunia, serta menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Saat ini, 13 abad pasca wafatnya beliau, pengaruh Islam masih kuat dan merasuk ke seluruh penjuru dunia.
Kebanyakan tokoh-tokoh besar seperti misalnya Thomas Alva Edison, Tesla, dan lain-lain, mereka cukup beruntung karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban. Sementara itu teman-teman, hal itu menjadi kebalikannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita lahir di Arab, yang saat itu Arab merupakan sebuah wilayah terbelakang di dunia, jauh dari pusat-pusat perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan. Ditambah lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yatim piatu sejak beliau berusia 6 tahun. Kemudian dibesarkan dalam lingkungan yang bersahaja. Dan seperti yang kita tahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummi. Para ahli tafsir mengartikannya sebagai orang yang tidak bisa baca tulis. Lalu ketika baginda Nabi menginjak usia 25 tahun, perekonomiannya melesat menjadi baik. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih beliau menjadi Rasul yang akan menyebarkan agama yang benar melalui perantara malaikat Jibril. Jadi selama 3 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berdakwah kepada teman-teman dekatnya saja. Kemudian sekitar tahun 622 Masehi, karena merasa khawatir akan keselamatannya dan para pengikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya mengungsi ke Madinah, dan beliau mampu membangun kekuasaan politik yang cukup besar di Madinah itu. Peristiwa ini disebut dengan hijrah. Ini menjadi titik balik kehidupan sang Rasulullah. Di Mekah, beliau hanya memperoleh sedikit pengikut. Sementara setelah hijrah ke Madinah, beliau memperoleh lebih banyak pengikut dan segera mendapat pengaruh yang serta-merta menjadikannya seorang penguasa absolut. Selama beberapa tahun berikutnya, pengikut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak. Dan ketika itu sering terjadi perang yang terjadi antara Madinah dan Mekah. Terus di 2,5 tahun sebelum baginda wafat, beliau menyaksikan suku-suku Arab berbondong-bondong memeluk Islam yang saat itu merupakan agama baru di sana. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tokoh utama di Islam. Melalui beliaulah Al-Quran turun sebagai wahyu yang benar dari Allah Sang Pencipta segala. Kebanyakan firman Allah ini disalin di dalam hati sepanjang masa hidup beliau dan dikumpulkan dalam bentuk tulisan tak lama setelah baginda Nabi wafat. Al-Quran di setiap kata-katanya tidak ada kompilasi yang begitu terperinci dari ajaran-ajaran Kristus yang masih tersisa saat ini. Karena Al-Quran setidaknya sama pentingnya bagi Muslim seperti halnya Injil bagi orang Nasrani. Teman-temanku seiman, banyak tokoh-tokoh besar di dunia ini yang pernah mewarnai sejarah. Tokoh-tokoh itu biasanya dikenal melalui ideologinya, pengaruhnya, dan karya besarnya atau penemuannya. Al-Quran merupakan mukjizat besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manifestasi dari kebenaran dan kepribadian spiritual beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang agung dan terpilih dengan kriteria spiritual yang tinggi, di mana pemikirannya mampu mempengaruhi seluruh dunia. Besarnya pengaruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah padam dan akan kekal abadi sampai akhir zaman. Sebab jutaan manusia yang hasut dan benci pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak akan mampu memadamkan terangnya cahaya sang matahari dunia. Tidak semua manusia kenal dengan tokoh besar, semacam Thomas Aquinas, Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Kisra Persia, dan sebagainya. Namun Michael Hart berspekulasi bahwasanya 1/3 miliar manusia atau bahkan lebih tak akan asing dengan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sang Nabi Allah. Kini, 13 abad setelah wafatnya beliau, pengaruhnya masih mengakar kuat pada hati-hati sebagian besar penduduk bumi. Meskipun ada beberapa pihak yang tidak menyukainya dan cenderung mendiskreditkannya dengan berbagai macam propaganda. Dan kita sebagai umat Islam patutnya bangga karena punya nabi yang luar biasa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang matahari dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang
Alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pantas menjadi orang nomor satu sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.